melalui stasiun Gilingan, kemudian menuju ke stasiun pemurnian. Pada PG Krebet baru menggunakan sistem pemurnian sulfitasi. Proses pemurnian nira bertujuan untuk menghilangkan sebanyak mungkin komponen bukan gula yang terdapat dalam nira serta mencegah kerusakan sukrosa dan reduksi atau monosakarida dengan cara membuat endapan yang akan menyerap atau absorpsi kotoran atau koloid, kemudian reaksi kimia, serta pemisahan fisis seperti pengendapan dan penyaringan. Menurut Insinyur Soejardi 1971, mekanisme penghilangan kotoran ditempuh dengan 3 cara, yaitu yang pertama secara fisis, adalah penghilangan kotoran yang berdasarkan sifat-sifat fisisnya, terutama kotoran kasar dan bukan gula yang tidak larut berupa ampas halus, pasir, kerikil, dengan cara pengendapan dan penyaringan. Yang kedua, secara kemis, adalah penghilangan kotoran dengan melakukan berbagai reaksi kimia dengan jalan memberikan zat yang dapat bereaksi dengan komposisi nira atau kotoran, sehingga membentuk garam yang mengendap. Yang ketiga, secara fisis kemis, adalah menghilangkan sifat fisis dengan pemanasan dan terjadinya reaksi antara zat yang ditambahkan dengan komponen nira atau bukan gula, yang diikuti penangkapan selama terbentuknya penyerapan, penempelan dan penangkapan selama terbentuknya endapan. Proses penghilangan komponen bukan gula yang melayang-layang seperti koloid, protein, lilin, dan lainnya dengan cara melewati titik isoelektris atau titik netral. Masing-masing komponen bukan gula menggunakan komposisi pengaturan suhu dan pH, sehingga akan terjadi proses absorpsi dan pengendapan atau sedimentasi. Kemudian ada pengaruh pH, suhu, dan waktu terhadap proses pemurnian. Rusaknya sukrosa dan gula reduksi dalam larutan disebabkan oleh pH, temperatur, dan waktu tinggal. Sukrosa pecah menjadi gula invert dengan hidrolisa medium asam. Gula reduksi tahan dalam medium asam, tetapi pecah dalam larutan alkalis. Kerusakan sukrosa dan gula reduksi ini akan semakin cepat jika terjadi pada suhu yang tinggi dan waktu tinggal yang lama. Kemudian ada pembentukan inti endapan atau Ca3PO4 2 kali. Yang pertama, ada penambahan fosfat. Nira yang sudah disaring di SM screen di stasiun Gilingan dialirkan ke peti penampung. Di peti penampung ditambahkan fosfat atau H3PO4 85% yang bertujuan untuk menambah kadar P2O5 yang terdapat dalam nira. Yang kedua, ada pemanasan pendahuluan 1. Nira mentah yang bersifat asam dengan pH 5,4 sampai 5,6 dengan persen break 12 sampai 14 dari bak tunggu nira mentah dipanaskan dalam juice heater 1 hingga suhu 75 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ada defekasi. Defekasi merupakan proses pemberian susu kapur kepada nira mentah setelah mengalami proses pemanasan pendahuluan 1 dengan suhu 75 derajat Celcius. PG Krebet baru memiliki sasaran pH defekasi sekitar 8,5 hingga 10. Yaitu keempat ada proses sulfitasi. Proses sulfitasi berfungsi untuk membentuk pelapis endapan dengan penambahan gas SO2 sampai pH-nya mencapai 7 hingga 7,2. Proses sulfitasi adalah reaksi antara susu kapur CaOH2 dengan gas SO2 sehingga dihasilkan kalsium sulfit atau CaSO3 sebagai pelapis endapan. Kemudian yang kelima ada pemanasan pendahuluan 2. Setelah mengalami proses sulfitasi, nira dialirkan ke reaction tank. Dari reaction tank, kemudian nira dialirkan ke juice heater 2 sampai suhunya mencapai 105 hingga 110 derajat Celcius dan kemudian dialirkan ke flash tank. Dan yang keenam, ada pengendapan kotoran. Setelah dari juice heater 2, nira dialirkan menuju flash tank. Di dalam flash tank terjadi aliran turbulen. Gas-gas yang terkandung dalam nira dihilangkan agar tidak menghambat proses pengendapan. Setelah dari flash tank, maka nira turun ke single tray clarifier untuk membantu proses pengendapan di mana alirannya laminer. Flokulan yang pada box flokulan kemudian dialirkan melalui pipa menuju door clarifier untuk mempercepat proses pengendapan. Fungsi dari single tray clarifier adalah sebagai pemisah endapan atau kotoran yang terbentuk dari reaksi sebelumnya.
Peralatan yang digunakan pada stasiun pemurnian. Yang pertama ada flowmeter. Flowmeter berfungsi untuk mengukur debit dari nira sehingga akan didapatkan volume dari nira mentah yang mengalir melalui pipa, kemudian tiap satuan waktu. Hasil pengukuran nira mentah akan disebut nira mentah tertimbang atau NMK. Kemudian yang kedua ada juice heater. Juice heater berfungsi untuk memanaskan nira mentah. Di PG Krebet baru 1 terdapat 12 juice heater yang tersusun secara paralel dengan rincian 6 badan untuk juice heater 1 dan 6 badan untuk juice heater 2. Pemanas yang digunakan oleh juice heater berasal dari ablas atau uap bekas gilingan dan bleeding atau sebagai uap nira dari evaporator 1. Salah satu dasar pemilihan uap bekas karena suhunya mudah dikendalikan dan lebih efisien. Kemudian yang ketiga ada defekator. Defekator berfungsi untuk mencampur nira mentah dengan susu kapur agar sifat asam pada nira dapat dihilangkan dan untuk membentuk ikatan-ikatan ion sehingga koloid-koloid dalam nira dapat mengumpal dan mudah dipisahkan dengan cara pengendapan. Kemudian yang keempat ada sulfitator. Sebagai tempat reaksi antara nira, susu kapur, dan gas SO2, proses sulfitasi pada PG Krebet baru 1 menggunakan sulfur tower. Sulfur tower merupakan peti sulfitasi yang dilengkapi dengan trace atau sekat yang berfungsi untuk mereaksikan gas SO2 dengan nira. Kemudian yang kelima ada flash tank. Flash tank berfungsi untuk mengeluarkan gas atau udara yang terkandung dalam nira sehingga tidak mengganggu proses pengendapan. Flash tank berbentuk silinder tegak yang dilengkapi dengan cerobong pengeluaran gas pada bagian atas. Kemudian yang keenam ada peti pengendapan atau clarifier. Peti pengendapan atau clarifier berfungsi untuk memisahkan kotoran yang ada di dalam nira melalui proses pengendapan sehingga didapatkan nira jernih. Gumpalan kotoran dari nira yang masuk ke dalam clarifier akan mengendap karena terdapat perbedaan densitas antara gumpalan kotoran dan larutan nira. Dengan adanya pengaruh gaya gravitasi, maka gumpalan kotoran akan lebih mudah dan cepat dalam proses pengendapan. PG Krebet baru 1 menggunakan peti pengendapan single tray clarifier. Kemudian yang ketujuh ada RVF atau rotary vacuum filter. Berfungsi untuk menapis nira kotor yang keluar dari single tray clarifier. Proses penapisan ini bertujuan untuk memisahkan endapan kotoran dari nira kotor. Dari penapisan nira kotor diperoleh nira tapis dan blotong dengan syarat pol blotong kurang dari 2%. Kemudian yang ke-8 ada saringan nira encer atau DSM screen. Saringan nira encer atau DSM screen digunakan untuk menyaring nira encer yang keluar dari peti pengendapan atau single tray clarifier sebelum masuk ke bak penampung nira encer. Kotoran-kotoran dari nira yang tertahan disaring, sedangkan nira encernya akan melewati saringan dan menuju bak penampungan. Kotoran yang tertahan di saringan kemudian dihilangkan dengan cara diskop. Bahan yang digunakan untuk saringan adalah stainless steel. Kemudian masuk ke bahan pembantu proses pemurnian. Yang pertama ada susu kapur atau CaOH 2 kali. Susu kapur berfungsi untuk menaikkan pH, mengendapkan kotoran dalam nira mentah, dan menetralkan nira mentah yang asam agar tidak terjadi inversi. Susu kapur dibuat dari pelarut kapur dalam air. Reaksi yang terjadi yaitu CaO plus H2O akan menjadi CaOH 2 kali. Pembuatan susu kapur dengan dispersitas yang halus dan homogen, yaitu yang pertama untuk mempertinggi dispersitas pada pemadaman kapur dilakukan dengan air panas yang bersih atau air kondens minimal dengan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada pemadaman dilakukan 4 jam sebelum susu kapur dipakai. Yang ketiga, susu kapur disaring dengan saringan talang goyang atau getar dengan lubang 0,3 mm. Yang keempat, secara periodik pasir dibersihkan dari bak. Kemudian yang kedua ada gas belerang atau SO2. Gas sulfit merupakan bahan utama di dalam membantu pembentukan endapan yang dapat melakukan pembersihan di samping melakukan pemucatan, sehingga dapat mengurangi intensitas warna yang ada di dalam larutan atau nira, di mana selanjutnya mengurangi pengaruhnya pada waktu kristal gula. Adapun cara pembuatan gas sulfit adalah dengan membakar belerang di dalam suatu oven atau alat lain seperti RSB atau rotary sulfur burner.
Di PG Krebet 1 terdapat 4 tobong belerang, 2 unit untuk sulfitasi nira terkapur dan 2 unit untuk sulfitasi nira kental. Syarat-syarat belerang yang telah dinyatakan baik adalah kadar lengasnya maksimal 0,5%, kadar abu maksimal 0,1%, kadar zat bituminus maksimal 0,1%, kadar arsen maksimal 0,05%, kadar belerang 99,5 hingga 99,9%. Selanjutnya yang ketiga ada flokulan. Bahan ini bertindak sebagai pengikat dari partikel-partikel halus yang ada dalam nira hingga menggumpal menjadi partikel yang besar, yang mudah mengendap karena pengaruh gravitasi bumi. Flokulan diberikan pada nira pada saat nira tinggal di dalam single tray clarifier. Sebelumnya flokulan dilarutkan atau dicampur dengan air di dalam tangki berpengaduk kemudian ditambah ke dalam single tray clarifier agar homogen dengan nira sehingga akan terpisah antara nira jernih dan endapannya. PG Krebet baru 1 menggunakan flokulan jenis Aquafloc A11 PWG dengan pemakaian flokulan dalam sehari adalah 2 hingga 3 ppm. Kemudian yang keempat ada fosfat. Dari beberapa penelitian didapatkan bahwa kandungan fosfat di dalam nira untuk dapat memperoleh hasil pembersihan yang cukup baik adalah kira-kira 300 mg PO2O5 per liter nira. Di dalam nira, ikatan fosfat ini diharapkan akan berubah menjadi asam fosfat atau H3PO4, di mana pada penambahan kapur akan terjadi reaksi 2H3PO4 ditambah 3HCaOH 2 kali akan menjadi Ca3PO4 2 kali plus 3H2O. Endapan kalsium fosfat adalah suatu endapan yang bertindak sebagai inti endapan atau secara aktif sebagai penyerap dari kotoran yang melayang-layang. Penambahan fosfat di PG Krebet baru 1 dilakukan di peti nira mentah. Pemakaian fosfat standar per hari adalah sebanyak 7 hingga 8 pile per shift. Pembuatan bahan bantu proses. Yang pertama, pembuatan gas SO2. Pembuatan gas SO2 yaitu dengan cara membakar belerang pada RSB atau rotary sulfur burner. Lalu gas SO2 dihisap oleh blower dan dialirkan ke dalam sulfitator tower untuk dicampur dengan nira mentah. Yang kedua, ada pembuatan susu kapur. Langkah-langkah pembuatan susu kapur yaitu kapur dinaikkan ke talang yang ada di depan tobong kapur. Kemudian air panas dialirkan. Maka kapur akan mengalir masuk ke dalam tobong yang mempunyai kecepatan putaran 5 hingga 6 rpm. Dengan gerakan berputar dan hempasan dari tobong, maka kapur akan menjadi hancur berbentuk emulsi. Untuk memisahkan emulsi dengan kotoran kasar dengan cara mengalirkan pada talang getar yang dasarnya berupa saringan. Larutan emulsi hasil pemisahan dialirkan ke peti pengendap dengan tujuan untuk memisahkan kotoran yang masih terikut. Selanjutnya masuk ke peti pelarut 1, 2, 3, dan 4 yang dilengkapi dengan pengaduk agar susu kapur tidak mengalami pengendapan. Kemudian ada hal-hal khusus atau problematik dan cara mengatasinya. Yang pertama, pembuihan pada saringan DSM screen akibat tebu layu yang ikut digiling. Pembuihan dalam jumlah besar dapat diatasi dengan penyemprotan di atas saringan menggunakan nira encer dari tangki nira encer sehingga buih dapat terikut aliran nira. Yang kedua, pembuihan pada defekator terkadang mengalami overflow karena suhu panas pada pemanas pendahuluan 1 tidak mencapai suhu optimal 75 derajat Celcius. Oleh karena itu, perlu ditambah tekanan bleeding uap dari badan evaporator agar suhu optimal dapat dicapai. Kemudian, yang ketiga ada pol blotong terlalu besar atau lebih dari 2%. Itu dikarenakan spray water pada rotary vacuum filter tidak dijalankan karena adanya perbaikan bagasilo fan atau bagasilo lebih sedikit yang dicampurkan pada nira kotor. Kemudian, pompa vakum bermasalah. Yang C, pol ampas terlalu tinggi. Itu berpengaruh pada pol bagasilo yang dicampurkan pada nira kotor. Yang D, screen pada rotary bermasalah atau buntu. Kemudian yang keempat, adanya ampas halus dalam nira yang akan berpengaruh buruk dalam proses pemurnian, sehingga partikel ampas halus dalam nira harus diminimalisasi. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain: yang pertama, penyaringan nira mentah berganda menggunakan saringan DSM screen dengan ukuran 0,7 mm
dan 0,5 mm. Yang kedua, menapis nira seduhan atau fitrat menggunakan saringan yang berukuran 100 mesh. Terus yang ketiga, menutup semua bejana dan manhole yang terbuka. Dan yang keempat, menutup ruang antara stasiun gilingan dan pengolahan menggunakan seng atau bahan tutup lainnya. Yang kelima, beberapa faktor yang sangat mempengaruhi efek pemurnian yaitu kualitas bahan baku, kualitas kapur atau dispesitas, suhu, pH, dan waktu reaksi. Kemudian yang pertama ada kadar kapur dalam nira jernih 920 mg CaO per liter. Kadar kapur dalam nira encer masih tinggi. Hal ini berakibat pada kecepatan pergerakan pada pipa nira di evaporator tinggi dan menurunkan kualitas gula produk. Kemudian yang kedua, ada kadar gula reduksi nira mentah. Itu 0,97 dan nira encer 0,78. Selama proses pengolahan tidak boleh ada kerusakan kadar gula reduksi atau penurunan kadar gula reduksi dari nira encer dan nira mentah akibat adanya fluktuasi pH, temperatur, dan waktu reaksi di stasiun pemurnian. Kemudian keenam ada pol blotong lebih dari 2. Pol blotong yang tinggi menyatakan kehilangan gula yang tinggi pula, diakibatkan vakum kurang maksimal. Air siraman tidak optimal dan juga bisa disebabkan karena pol ampas tinggi. Apabila proses pemurnian kurang baik dan menyebabkan pergerakan pipa pemanas di evaporator karena pengaruh kadar kapur yang tinggi sehingga dapat mengurangi kualitas produk. Untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan yang pertama, mengupayakan tebu masuk BSM dan menjaga kontinuitas gilingan agar kecepatan gilingan ajak. Terus yang ketiga ada menjaga kondisi proses agar bekerja berdasarkan kaidah teknologi, misalnya pH, temperatur, dan waktu tidak boleh terlalu ekstrim dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga ada mengoptimalkan pemakaian bahan pembantu dari segi jumlah dan kualitas. Dan yang terakhir, ada sisa tebu di emplasemen diusahakan 20% dari kapasitas giling agar tidak terjadi kerusakan sakarosa karena tebu terlalu lama tersimpan di lapangan.